Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam sesi pembelajaran interaksi komunikasi data. Pada video kali ini kita akan membedah secara mendalam mengenai pengertian dasar materi ini, akan membuka wawasan kita tentang bagaimana data bergerak di balik layar teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Yuk kita mulai pembahasannya. Makna kata komunikasi dan data. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bedah dulu dua kata dasarnya, yaitu komunikasi dan data. Komunikasi adalah tindakan berbicara, mentransmisikan gagasan, atau bertukar informasi berharga antar makhluk hidup atau sistem. Sementara data merupakan sekumpulan informasi mentah, bisa berupa angka, teks, suara, maupun visual yang mempertukarkan antar kedua atau lebih perangkat. Nah, sinergi dari keduanya menciptakan sebuah kombinasi dinamis yang menjadi jembatan digital, memungkinkan kita melakukan pengiriman informasi tanpa batas di era modern ini. Definisi komunikasi data. Secara definisi utama, komunikasi data adalah proses sistematis pengiriman dan penerimaan informasi digital antara dua atau lebih perangkat melalui suatu transmisi. Perangkat yang terlibat di dalamnya sangat beragam, mencakup komputer, laptop, smartphone, servis data, hingga instrumen jaringan pintar lainnya. Contohnya adalah aplikasi nyatanya yang sering kita gunakan adalah chatting instan, pengiriman email formal, transfer berkas, panggilan suara online, hingga rapat interaktif melalui video call. Parameter utama komunikasi. Agar proses transfer informasi ini berjalan optimal, ada 4 parameter utama yang menentukan kualitasnya. Yang ke-1, ketetapan tujuan. Data yang dikirimkan harus dijamin sampai tepat kepada tujuan atau penerima yang sah sesuai identitas jaringan. Yang kedua, keutuhan data. Keakuratan isi data harus terjaga sempurna tanpa ada modifikasi atau kerusakan sedikit pun sepanjang proses transmisi. Yang ketiga, delay atau tenggang waktu, yaitu total waktu jeda yang dihabiskan data dari saat pertama kali dikirim hingga mendarat di sisi penerimaan jaringan. Yang keempat, yaitu jaringan jitter atau variasi waktu, merupakan fluktuasi atau ketidakkonsistenan delay kedatangan pakai data. Jitter yang rendah sangat penting karena menjamin kestabilan koneksi kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelima komponen utama sistem yang membangun komunikasi data. Kelima elemen ini wajib ada, yaitu 1. Pesan atau data sebagai informasi atau konten mentah yang menjadi subjek pertukaran seperti file, dokumen, audio, teks, gambar, atau video. 2. Pengirim, yaitu perangkat keras atau hardware asal yang merumuskan dan memancarkan data pertama kali. Ketiga, penerima, perangkat target tujuan yang bertujuan menangkap sinyal transmisi dan menerjemahkannya kembali. Keempat, media transmisi, wadah fisik atau non-fisik yang bertindak sebagai jalur lintasan perjalanan paket data secara aman. Dan yang terakhir yaitu protokol, yaitu standar regulasi, sintaksis, dan aturan teratur yang mensinkronisasikan percakapan antar dua sistem yang berbeda spesifikasi. Data, pengiriman, dan penerima. Mari kita lebih dekat 3 komponen pertama melalui analogi ini. Pertama, pesan atau data utama merupakan material dasar komunikasi. Tanpa adanya data yang diolah, pengiriman tentunya tidak memiliki tujuan fungsional. Lalu apa perangkat penerima atau sender? Sebagai pihak aktif penyediaan data, misalnya laptop, stasiun pencemar, atau konsol smartphone pengirim. Dan terakhir, perangkat penerima, receiver, sebagai target akhir, misalnya smartphone,
rekan kerja yang siap membaca pesan masuk setelah sinyal digitalnya selesai diterjemahkan oleh devidor. Transmisi dan protokol. Kedua komponen berikutnya yang tidak kalah krusial adalah kanal transmisi dan protokol. Media transmisi berperan sebagai fasilitator lintasan fisik. Bentuknya bisa berupa media terpadu berkabel seperti kabel tembaga UTP dan serat optik canggih maupun media nirkabel seperti gelombang wifi, inframerah, dan jaringan seluler. Sedangkan protokol jaringan adalah konsensus baku yang merumuskan format enkapsulasi data, deteksi kesalahan transmisi, penanganan paket yang macet, serta penentuan alamat IP secara global agar semua perangkat bisa saling mengerti. Prinsip arah aliran data. Pernahkah Anda penasaran bagaimana data bergerak? Prinsip aliran data mendefinisikan batas-batas arah transmisi yang diperbolehkan di dalam suatu infrastruktur medium fisik terpasang. Metode arah inilah yang nantinya membedakan seberapa tangguh interaksi timbal balik yang dapat diimplementasikan antar perangkat digital kita secara efisien. Klasifikasi aliran data. Berdasarkan arah pergerakannya, aliran data diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, simplex atau satu arah. Di sini data dikirimkan secara konstan hanya ke satu arah. Penerima bersifat pasif dan mustahil membalas sinyal. Contohnya adalah siaran televisi dan radio. Kedua, half duplex atau dua arah bergantian. Kedua belah pihak sudah bisa mengirim data, namun harus mengantri secara bergantian dan tidak bisa bersamaan. Contohnya klasiknya adalah walkie-talkie. Ketiga, full duplex atau dua arah bersamaan. Ini tingkat paling canggih di mana pengiriman dan penerimaan file atau suara berjalan simultan secara bersamaan tanpa interupsi waktu tunggu. Contohnya saat kita menelpon atau melakukan video call. Rangkuman sistem komunikasi. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat tabel rangkuman ini. Dari sistem komponen, kita tahu ada gabungan mutlak 5 elemen kunci, yaitu data, sender, receiver, media, dan protokol. Dari metrik kualitas keberhasilan dipengaruhi oleh parameter akurasi, pengiriman tepat, serta nilai delay dan jitter yang rendah. Dan dari tipe transmisi, lalu lintas paket dipandu oleh 3 arah aliran, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Memahami komunikasi data dengan baik akan memandu kita untuk mengoptimalkan pertukaran informasi di dalam teknologi dunia modern. Terima kasih setelah menyimak. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.